Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Ramadan Mutiara Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam pada bulan Ramadan ini. Salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada umat Islam adalah turunnya Al-Qur'an, atau dalam istilah agama Islam adalah nuzulul Qur'an. Bagaimana proses turunnya Al-Quran dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa turunnya Al-Quran, sebentar lagi akan kita saksikan bersama, akan kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, guru kita, Dr. Andas Haji Ishaq MSI. Mari semua pemirsa kita dengarkan dengan seksama dan dengan penuh kehusyukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Inmas TV, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini di hari yang ke-16. Kalaupun ada di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa di hari ke-17, namun masalah itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa ini dengan rangkaiannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sisa waktu yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini akan senantiasa diberi kekuatan rahinan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada malam hari ini, di malam 17 Ramadan 1443 Hijriah, bertepatan pula peringatan nuzul Quran yang kita saksikan begitu banyak di kita, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memperingati nuzul Quran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang nuzulul Quran. Nuzul Quran artinya peristiwa untuk pertama kali diturunkannya ayat suci Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan diturunkan secara berangsur-angsur untuk memberikan penjelasan, keterangan kepada umat pada masa waktu itu. Oleh karena itu, banyak hal yang akan saya bicarakan dalam masalah nuzul Quran ini. Namun saya akan membicarakan tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hijr ayat 9. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan pasti kami, kata Allah, yang akan memelihara kemurnian Al-Quran itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pemirsa, pendengar Inmas TV yang berbahagia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin kebenaran Al-Quran dan menjaganya? Tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di zaman Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad langsung, dibaca dan dipelihara dan disimak langsung oleh malaikat Jibril tiap bulan Ramadan. Setelah Nabi Muhammad, Al-Quran itu dipelihara melalui hafalan para sahabat. Namun karena para sahabat pada waktu itu banyak yang gugur medan perperangan, maka ada inisiatif dari para sahabat setelah Abu Bakar, yaitu Abu Bakar, Umar, agar Al-Quran itu ditulis dan dibukakan. Dan baru pada Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu dibukukan dan disebarkan ke seluruh dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali. Yang intisari dari ayat ini tidak lain dalam memerintahkan kepada kita umat manusia untuk senantiasa belajar dan belajar. Kemudian ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dari ayat yang pertama diturunkan secara berangsur-angsur sampai kepada ayat yang terakhir, Al-Maidah ayat 3, diturunkan lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, sekarang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran di zaman sekarang ini? Tentu kita sudah lihat bagaimana, terutama di negara kita, Republik Indonesia ini, bagaimana tiap tahun kita melaksanakan musyabaqah tilawatil Quran dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk membumikan Al-Quran dan menjaga agar Al-Quran itu senantiasa berada di hati-hati orang-orang pilihan. Al-Quran dibaca akan memunculkan atau menimbulkan para qari dan qari'ah yang senantiasa menjaga bacaannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka mampu membacakan ayat suci Al-Quran dengan baik. Baik itu tajwidnya, kefasahannya, bahkan lagu-lagunya. Ada lagu Al-Quran itu ada 7 macam lagu. Ada bayati, ada soba, ada hijaz, ros, nahwan, cika dan jiharka. Dan itu terbagi lagi menjadi 21 cabang serta variasi-variasinya. Nah, para qari dan qari'ah ini mampu membacakan atau menghafalkan Al-Quran itu dengan suara yang sangat merdu, sehingga senantiasa Al-Quran itu terjaga di hati kita. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca atau dihafal oleh para hafiz dan hafizah, dan memunculkan para hafiz dan hafizah. Kalau kita berbicara masalah hafiz dan hafizah, di tahun 90-an, bahkan di bawah itu sangat jarang kita dengarkan para hafiz dan hafizah. Namun sekarang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, hafiz Al-Quran itu sudah dilafalkan atau sudah ada dibacakan atau dilakoni oleh anak-anak. Kita lihat dari salah satu siaran TV swasta yang menawarkan atau menampilkan hafiz cilik. Bahkan sekarang ini yang sedang viralnya betul, yaitu hafiz cilik yang bernama Najah. Bahkan sekarang ini sangat viral sekali karena Najah ini seorang hafiz cilik yang berusia 9 tahun dan sekarang sudah hafal 30 juz. Kalau kita berbicara melihat sejarah dari Najah ini, bagaimana dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz, tentu kita akan merasa sangat sedih sekali sejarahnya. Namun setelah dia menjadi seorang hafiz Al-Quran, kemuliaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keistimewaan seorang Najah ini, karena dia mampu menghafalkan Al-Quran itu sampai ke halaman ayat dan lain sebagainya. Ini satu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
bila mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke hati orang-orang yang senantiasa memelihara kemurnian Al-Quran, maka Al-Quran itu senantiasa akan terjaga di hati kita. Kemudian Al-Quran juga di samping dibaca, dihafalkan, bila diterjemahkan juga akan mengumpulkan atau menelurkan para mufassirin, fasirah kita yang mampu mengartikan, menerjemahkan, membahas ayat-ayat suci Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar Inmas TV rahimakumullah, selain dari kita baca, kita hafal, bahkan Al-Quran itu senantiasa ditulis oleh para penulis Al-Quran, dan Al-Quran itu senantiasa dijaga. Bahkan setiap mushaf yang kita baca Al-Quran itu, ada di halaman pertama itu kata-kata la yamassahu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran ini kecuali hanya orang-orang yang dibersihkan atau disucikan. Artinya hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang sucilah yang mampu mempelajari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, momentum di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, dan mari kita pelajari arti dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Samping itu, mari kita berusaha untuk menjadi sahabat Al-Quran. Karena sahabat Al-Quran itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Artinya siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita, dengan kebiasaan kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memelihara iman kita, memelihara hidup kita, dan nanti pada waktunya kita di yaumil akhirah akan bertemankan atau bersahabat dengan Al-Quran. Sahabat adalah orang yang senantiasa hadir, baik kita senang maupun kita duka. Itulah namanya sahabat sejati. Dengan kita senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan datang menjadi penolong atau syafaat kepada kita orang-orang yang senantiasa membacanya. Di samping itu, Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjadi petunjuk pada kita umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan suci Ramadan diturunkan ayat suci Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada kita semua, kepada manusia, dan untuk menjadi pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Artinya dengan kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita akan mampu membedakan mana yang boleh kita laksanakan dan mana pula yang tidak boleh kita laksanakan. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah pendengar Inmas TV rahimakumullah, momentum bulan Ramadan ini, mari kita isi tadarus Al-Quran. Mari kita isi pemahaman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, pada waktunya nanti akan ada peristiwa besar, yaitu Lailatul Qadar. Dan pada waktu itu juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan kita selalu membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya, dan pada waktunya juga kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini dan pada waktunya juga nanti akan kita bertemu di Idul Fitri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kita dari orang-orang yang suci dan sucikan.
Ini barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang kita sampaikan ini, tapi momentum peringatan nuzul Quran senantiasa kita ikuti dan kita laksanakan. Dengan demikian akan menjadi ahlul Quran atau sahabat Al-Quran, di mana pada waktunya nanti kita akan mendapat syafaat oleh Al-Quran yang kita baca itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Ini tidak lain adalah agar usaha kita membumikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu senantiasa kita laksanakan. Baik untuk kita, instansi kita, maupun anak dan keturunan kita akan selalu senantiasa membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Inmas TV, telah sama-sama kita dengarkan bersama tausiah dari guru kita, Ustadz kita, Dr. Andes Haji Ishak MSI. Semoga apa yang telah kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama dapatkan dari tausiah ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan amalan di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi langkah dan kita semua yang ada di sini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Ramadan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.